Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh bapak dan ibu pensiunan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami kembali menyapa melalui channel Info Pensiunan ASN yang selalu berkomitmen menyampaikan informasi akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, serta keberkahan dalam menjalani masa purna bakti. Di tengah banyaknya kabar yang beredar mengenai gaji pensiun, rapel, dan THR tahun 2026, mari kita bahas bersama dengan kepala dingin agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan keresahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Belakangan ini beredar informasi bahwa gaji pensiun bulan Maret 2026 akan dicairkan pada tanggal 1 Maret bersamaan dengan rapel kenaikan gaji dan tunjangan hari raya atau THR. Informasi tersebut menyebar luas melalui berbagai media sosial dan grup percakapan. Banyak pensiunan yang mulai bertanya-tanya, apakah benar pencairan dilakukan sekaligus? Apakah rapel benar-benar sudah memiliki dasar hukum terbaru? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena menyangkut hak yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup para pensiunan dan keluarganya di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai mekanisme rutin setiap tanggal 1 oleh PT Taspen bagi pensiunan ASN. Artinya, gaji pokok dan tunjangan rutin tetap dicairkan sebagaimana biasanya. Namun perlu dipahami bahwa apabila tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, proses transfer bisa menyesuaikan kebijakan masing-masing bank mitra bayar. Ada bank yang tetap memproses otomatis, namun ada juga yang menunggu hari kerja berikutnya. Terkait THR tahun 2026, memang terdapat proyeksi bahwa pemerintah akan kembali memberikan THR kepada para pensiunan. Skema yang kemungkinan digunakan masih mengacu pada pola sebelumnya, yaitu pembayaran setara 1 kali uang pensiun bulanan tanpa potongan di luar kewajiban pajak. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggal pasti yang diumumkan secara resmi mengenai waktu pencairannya. Oleh karena itu, bapak dan ibu disarankan untuk terus memantau informasi dari sumber resmi agar tidak terjebak kabar yang belum terkonfirmasi. Untuk besaran yang diterima, perhitungan masih merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Selama belum ada regulasi baru yang menggantikan aturan tersebut, maka skema penggajian tetap mengikuti ketentuan itu. Artinya, isu mengenai kenaikan tambahan di luar aturan tersebut masih menunggu dasar hukum resmi dari pemerintah. Banyak yang juga menanyakan soal rapel kenaikan gaji pensiun. Hingga saat ini belum ada peraturan baru yang secara resmi mengatur pembayaran rapel tambahan pada 1 Maret 2026. Informasi yang beredar lebih bersifat wacana dan arahan kebijakan, bukan keputusan final yang sudah memiliki payung hukum. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk tidak langsung mempercayai kabar yang belum diumumkan secara resmi oleh instansi terkait. Dalam proses pencairan gaji maupun THR, pensiunan wajib memastikan telah melakukan autentikasi data melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Taspen atau melalui mitra bayar. Autentikasi ini bertujuan memastikan bahwa penerima manfaat masih berhak menerima dana tersebut. Jika proses verifikasi belum dilakukan, kemungkinan pencairan bisa tertunda. Karena itu, sangat penting untuk memastikan data kependudukan, nomor rekening, dan status penerima sudah sesuai dan aktif. Masa pensiun seringkali dianggap sebagai masa istirahat yang tenang. Namun kenyataannya, banyak tantangan yang tetap harus dihadapi. Kebutuhan hidup terus berjalan, harga kebutuhan pokok meningkat, dan biaya kesehatan cenderung bertambah seiring bertambahnya usia. Dalam kondisi seperti ini, setiap informasi mengenai kenaikan gaji atau rapel tentu membawa harapan tersendiri bagi para pensiunan dan keluarganya. Harapan tersebut wajar karena tambahan dana bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli obat rutin, atau memperbaiki kebutuhan rumah tangga. Namun di sisi lain, kewaspadaan juga perlu dijaga. Jangan sampai rasa berharap justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi palsu atau bahkan melakukan penipuan dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Perlu ditegaskan bahwa hak pensiun bukanlah bantuan sosial ataupun hadiah. Hak tersebut lahir dari puluhan tahun pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, mekanisme pencairannya diatur secara resmi dan tidak dipungut biaya tambahan. Jika ada pihak yang meminta transfer uang, PIN,
atau kode OTP dengan alasan mempercepat pencairan, dapat dipastikan itu adalah penipuan dan harus segera diabaikan. Dalam konteks kebijakan nasional, apabila ada rencana kenaikan atau rapor baru, prosesnya tidak sederhana. Pemerintah harus memasukkan anggaran tersebut ke dalam struktur APBN agar memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa tercantum dalam anggaran negara, dana tidak dapat dikeluarkan secara resmi. Proses ini melibatkan pembahasan panjang dan koordinasi antar kementerian serta lembaga terkait. Selain penganggaran, penyusunan aturan teknis juga diperlukan. Pemerintah harus menentukan siapa saja yang berhak, berapa besarannya, serta bagaimana mekanisme penyalurannya. Aturan ini bisa berbentuk peraturan presiden atau peraturan menteri yang menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tanpa petunjuk teknis yang jelas, lembaga penyalur tidak dapat memproses pembayaran. Tahap berikutnya adalah validasi dan sinkronisasi data. Data pensiunan harus dicocokkan dengan database kependudukan nasional untuk memastikan tidak ada kesalahan identitas. Nama, NIK, golongan terakhir, masa kerja, serta status penerima harus sesuai. Proses ini penting agar dana benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan tidak terjadi kesalahan transfer. Jika ditemukan perbedaan data, misalnya rekening sudah tidak aktif atau terdapat ketidaksesuaian identitas, maka pencairan bisa tertunda sementara. Penundaan ini bukan berarti hak hilang, melainkan menunggu perbaikan administrasi. Oleh sebab itu, bapak dan ibu dianjurkan rutin mengecek status rekening dan memastikan data di Taspen selalu diperbarui. Setelah data dinyatakan bersih dan anggaran tersedia, lembaga penyelenggara akan melakukan simulasi perhitungan untuk setiap individu. Selisih antara gaji lama dan gaji baru dihitung, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan rapel yang menjadi hak. Proses ini dilakukan secara sistematis menggunakan sistem komputer yang memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya, dana akan ditransfer dari Kementerian Keuangan ke lembaga penyalur, lalu diteruskan ke bank mitra untuk masuk rekening masing-masing pensiunan. Bank-bank penyalur memproses transfer sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baru setelah seluruh tahapan tersebut selesai, dana benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh para pensiunan. Karena prosesnya panjang dan melibatkan jutaan penerima di seluruh Indonesia, wajar jika membutuhkan waktu. Lebih baik proses berjalan bertahap namun aman dan akurat, daripada cepat tetapi berisiko salah sasaran. Oleh karena itu, kesabaran dan pemantauan informasi resmi menjadi kunci agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar. Sebagai penutup, mari kita tetap tenang dan menjaga pikiran positif. Hak pensiun adalah hak yang dijamin oleh negara dan tidak akan hilang begitu saja. Terus pantau informasi dari sumber resmi, jaga kesehatan, dan kelola keuangan dengan bijak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, ketenangan, dan keberkahan kepada seluruh bapak dan ibu dalam menjalani masa purna bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.